Kasus Niko Wijaya di Tanihub, resiko bisnis atau kasus pidana. Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Shanandra Nailah di program Break Time. Di video kali ini kita bahas salah satu kasus yang lagi ramai diperbincangkan di dunia bisnis dan modal Ventura Indonesia. Tuntunan pidana 11 tahun terhadap mantan dirut BRI Ventures, Niko Wijaya dalam investasi ke startup Agritech Tanihub Group. Kasus ini penting bukan cuma soal hukuman, tapi soal masa depan iklim investasi di Indonesia. Kenapa? Yuk kita kupas. Jaksa penuntut umum menilai investasi BRI Ventures sebesar 5 juta dolar AS ke Tanihub selama 2019 sampai 2023, menyebabkan kerugian negara 73,3 miliar rupiah. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 21 Mei 2026, jaksa menuntut Niko 11 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah. Menurut jaksa, proses investasi dianggap menyimpang karena terlalu mengandalkan data administratif dari Tanihub tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Mereka bahkan menyebut ada dugaan manipulasi data dan kejanggalan pencairan dana. Penasihat hukum Niko tegas menolak tuduhan tersebut. Mereka bilang seluruh proses investasi sudah lewat mekanisme korporasi lengkap. Dari initial screening, pre-due diligence, deep due diligence, sampai persetujuan internal sesuai SOP BVI. Menurut mereka, tidak ada mens rea, tidak ada suap, tidak ada kickback, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak ada keuntungan pribadi untuk Niko. Semuanya murni keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik. Poin utamanya adalah prinsip business judgment rule. Keputusan bisnis yang diambil secara profesional tidak bisa dipidana. Kenapa kasus ini ramai? Karena ini disebut-sebut bisa jadi kasus pertama di Indonesia, di mana keputusan venture capital yang memang penuh resiko dibawa ke ranah korupsi. Efeknya, praktisi khawatir hal ini bisa bikin para profesional dan investor jadi takut ambil keputusan, terutama di sektor modal, Ventura, dan BUMN. Tanihub dulu sempat disebut salah satu startup agritech terbesar di Indonesia, tapi sejak akhir 2022 mereka mengalami masalah keuangan dan operasional. Layanan tutup, PHK terjadi, dan bahkan muncul isu gagal bayar. Inilah latar belakang kenapa investasi itu dipermasalahkan belakangan. Di tengah persidangan, Niko menulis surat tangan dari rumah tahanan. Isinya cukup menyentuh. Ia bilang keputusan bisnis yang sudah melalui proses berlapis tetap dituntut sebagai pidana. Ia mengaku terpukul, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang tua dan keluarganya. Niko menegaskan kembali, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kickback, tidak ada niat jahat. Semuanya dilakukan dengan itikat baik. Meski begitu, jaksa tetap pada posisi mereka. Mereka menilai Niko melanggar prinsip fiduciary duty, prinsip kehati-hatian yang wajib dijaga oleh pengelola dana investasi. Menurut jaksa, penyimpangan inilah yang menyebabkan kerugian negara. Sidang berikutnya dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada 3 Juni 2026. Kasus ini akan jadi barometer besar. Apakah Indonesia melihat risiko bisnis sebagai bagian dari permainan atau justru masuk wilayah kriminal? Infobankers, kasus ini bukan cuma tentang satu orang atau satu startup. Ini tentang bagaimana kita memahami risiko bisnis, tata kelola, dan batas antara keputusan profesional dan tindak pidana. Kita akan terus pantau perkembangan sidangnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya seputar keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik. Sampai ketemu di break time berikutnya.